Pak Tan, pernah nggak itu melunturkan sedikit saja rasa sayang Pak Tan pada Indonesia? Pernah nggak satu detik saja Pak Tan bilang, I give up Indonesia, so what? Verrekseh kalau bahasa Belandanya bilang. Ketika itu sejujurnya saya sakit sekali. Luar biasa sakit, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, terima saja. Karena mau apa lagi, nggak bisa apa-apa. Yang penting saya bilang, Tuhan sudah menitipkan kepada saya 2 anak. Ini harus bisa sekolah. Caranya bagaimana? Nah itu saya di situ saya benar-benar istilahnya bukan saja berkelahi terhadap diri sendiri ya, saya berusaha supaya anak-anak saya bisa sekolah. Itu saja. Sebagai juara dunia pertama atlet bulu tangkis di era 58, 61, pertengahan 60-an, 64 gitu. Pak, saya tahu Pak Tan tidak meminta hak, bahkan diberikan uang dari Presiden Soekarno di masa itu waktu di Amerika sekolah, Bapak kembalikan, merasa karena sudah cukup. Jadi bukan materi atau rumah yang Bapak inginkan, tapi lebih pada pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Betul. Ketika bahkan sampai tahun berapa 80-an itu juga Bapak tidak dapatkan. Apa yang membuat Bapak tetap merasa menjadi bagian nih yang tak terpisahkan dari Indonesia? Saya lahir di sini bagaimana? Jadi nggak bisa hilang. Semuanya darah daging saya di sini. Kalau diurut-urut mungkin ada turunan saya. Kalau disebut asli ya asli ada di sini. Habis bagaimana? Kadang-kadang kan susah Mbak Rosi. Kalau orang belum ngalamin nggak bakal bisa ngomong dah. Ya. Kalau sudah ngalamin, aduh baru dah. Sakit. Cuman hanya sakit saja. That's it. Udah. Gak gampang bagaimana menerima perlakuan yang sangat diskriminatif. Dan itu menjadi satu rasa sakit dalam hati. Tapi yang saya kagum dari Pak Tan dan saya yakin juga Pak Tan satu dari cukup banyak sekali. Tetap membuat meskipun didiskriminasi sebagai warga negara Indonesia kelas 2 gitu, tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Itu mengagumkan. Lahir di sini bagaimana sih? Ya banyak orang lahir di sini Pak, tapi nggak gitu-gitu amat juga cintanya. Nggak tahu mungkin Tuhan nunjuk saya, hati saya begini. Karena I belong here gitu. Saya lahir di sini dan saya akan mati di sini. Cuman itu saja. Pak Tan dulu disuruh ikutan ganti nama dari nama Tionghoa Tan Yu Hock, Hendra Kartanegara, benar ya Pak ya? Betul. Bapak dengan waktu itu ada paksaan, ya mau apa lagi ya udahlah ngikut, nggak boleh nama Cina, nama Tionghoa. Karena dulu Pangdam Siliwangi Pak Darsono, sudah kamu jadi anak saya yang paling gede saja, saya kasih nama Hendra. Ya udah, tapi saya bilang, loh kalau Hendra aja ada berapa ribu Hendra nanti. Jadi saya cari bagaimana supaya ada tannya nggak hilang gitu. Makanya Kartanegara. Tapi Bapak mau disuruh ganti nama? Bukan mau, udah langsung saja semuanya digiring. Di Pegangsaan Timur, di wali kota, langsung nama. Nah misalnya, saya masih ingat tuh. Wong Peksen jadi Darmadi. Ang Cinsyang jadi Mulyadi. Udah ditunjuk aja gitu. Jadi kita mau bisa apa? Ya bisa udah, apa ya. terima saja. Yang penting kan kita orang baik-baik gitu aja. Dan kita yang tahu hanya urusannya bulu tangkis saja. Dan saya bangga ada yang meneruskan gitulah. Karir saya itu sekarang muncul loh, ada reaksi, ada ini diteruskan, ini sesuatu yang baik lah. Pak
Patan kan juga bertemu dengan Gus Dur. Dan saya dengar waktu itu juga ikut membicarakan soal orang kelompok agama lain bisa merayakan hari besarnya. Kenapa orang Tionghoa nggak bisa? Patan memang dengan seterus terang itu ngomong itu ke Gus Dur. Oh iya nih fotonya ada. Ah, itu beliau luar biasa. Benar-benar. Sambil megang tangan saya. Gitu. Waduh, kalau ingat Tan Yuhok, saya ingat Tan Gioknyo kata. Tan Gioknyo? Ah, Siapa itu? saya juga tidak tahu. Rupanya beliau dulu senang baca silat. Nah, Tan Gioknyo itu adalah satu jagoan lah, jagoan perempuan gitu. Padahal istri saya itu namanya Gui Kyoknyo. Oh Bapak pikir tadinya salah nama. Tadinya salah nama istri. Ternyata nama itu adalah nama. Waktu beliau suka baca silat, beliau rupanya senang baca silat Kopingho itu. Nah itu beliau. Detik itu juga saya langsung kepres berapa, 6 diganti nomor 14. Apa yang Bapak bilang ke Gus Dur waktu itu? Ya saya bilang Pak Presiden, ya saya bilang saya Tan Yuhok, ini saya bilang, saya minta 3 sebetulnya. Orang Islam boleh merayakan Lebaran kan, orang Nasrani boleh merayakan Christmas Natal. Kenapa kami nggak boleh? Nah beliau langsung boleh kalian, tapi fakultatif katanya. Merayakan Imlek. Fakultatif waktu itu Gus Dur. Fakultatif. Maksudnya apa waktu itu fakultatif? Jadi tidak libur nasional lah. Jadi yang mau merayakan boleh, nggak boleh. Tapi bukan dilarang. Kalau zaman Pak Harto kan nggak boleh sama sekali. Itu melegakan, sangat melegakan. Luar biasa. Paling nggak boleh dulu lah ya, jangan dilarang. Boleh dulu lah. Itu saya, bangga saya. Aduh saya bilang, at least I have done something untuk keturunan. Jadi Bapak ini atlet juara dunia pertama, membawa nama Indonesia harum di kancah dunia. Setelah gantung raket, Bapak ini termasuk juga saya bisa bilang aktivis ya, yang ikut memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, dalam hal ini keturunan Tionghoa, untuk mendapatkan haknya, ingin juga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dalam arti juga samakan kami yang juga ingin berjuang dan membangun Indonesia. Ya karena kalau kita nggak bisa dong, masa Indonesia dibangun hanya oleh suku Sunda saja, oleh suku Jawa saja, nggak bisa. Masing-masing kan ada bagiannya. Dan kami ini adalah bagian dari Indonesia. Hanya itu saja. Mungkin karena saya lama juga di Amerika kan. Di sana ada Yahudi, ada orang hitam, ya, ada orang dari Latin Amerika. Mereka bisa begini kuat karena kenapa kuat? Karena mereka bersatu. Kalau kita nggak bersatu, mereka nggak kuat. Ada atlet kawannya Bapak yang Tong Sinfu, yang Bapak saya baca nyesel sekali karena tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sebetulnya yang manggil dia itu saya bilang dia sudah tidak digunakan lagi di RRT ya. Dia kesini karena dia asalnya dari sini. Kalau saya main sama dia nepok-nepok itu di Kalibeton tuh di Mangga Besar. Dan dia mau membantu Indonesia karena dia orang Lampung. Tapi dia berusaha sudah ganti nama, sudah ganti agama. Tapi nggak bisa juga, aduh itu saya bilang kok aneh ya. Orang mau sepenuh hatinya mau membantu Indonesia dalam hal bulu tangkis itu nggak bisa. Tapi apa dikata saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang ketika itu dia salah aja jalurnya. Ya sudah. Jadi sekarang dia balik lagi, sekarang ada di Makau dia. Itu termasuk rasa sesal Bapak juga ya? Aduh. Tidak bisa cukup membantu. Tapi paling nggak ya menghibur, paling tidak Bapak bisa katakan ya sudahlah. Mungkin bukan jodohnya juga. Supaya Bapak tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak bisa cukup membantunya.
Ya karena saya pikir dia itu satu aset yang luar biasa. Dia bisa munculkan Alan Budi Kusuma, bisa munculkan si itu, bisa karena jasanya dia. Pak, Bapak masih merasa nggak Indonesia itu sering masih diskriminatif pada keturunan Tionghoa? Kalau sama sekarang saya cuekin saja. Saya bilang, ya ada yang sudah sudah terdidik ya. Karena Indonesia itu terdiri dari multisuku. Jadi we are one gitu. Ya, persatuan Indonesia bersatu. Tapi ada juga karena terpengaruh ya. Karena mereka terpengaruh sekali oleh Barat. Seolah-olah kalau Barat tuh hebat lah. Apa-apa, walaupun mungkin di sananya tukang roda dia, mungkin juga gelandangan. Tapi kalau ke sini lihat, waduh, ini budaya belum disadarkan. Kalau begitu, tapi bagaimana juga dengan anggapan misalnya masih ada pemikiran yang syakwasangka pada kelompok keturunan Tionghoa karena sudah pasti kaya, sudah pasti dapat privilege, sehingga wah kalau Tionghoa pasti kaya, sehingga itu juga menimbulkan ya kecemburuan. Pak Tan merasa itu masih ada nggak? Masih, itu tidak bisa hilang. Karena apa? Karena mau kemana dia jadi civil servant kan sulit. Jadi namanya orang dagang, ya. Orang dagang itu bisa untung dikumpulin tuh untungnya. Jadi malah tambah gede. Ada sebagian tentu ada liciknya lah gitu. Dia kong kali kong sama pejabat. Ada, tapi mayoritas tidak. Ya mereka biar kecil-kecil nabung. Kalau yang gede kan lain dah. Sharing istilahnya, bagi keuntungan lah.